ila ruhil Habib Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Ali al-Haddad al-Habib Ahmad bin Zain al-Hafsi wal Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas wal Habib Ali bin Muhammad al-Hafsi wal Habib Ahmad bin Hasan al-Atas wal Habib Ali bin Hasan al-Atas wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilayhim ajma'in. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ilayhi darajatihim fil jannah wa anallahu bijahihim yarfa'un al-ada' wal ghala' wal marad wal asqam wa zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma badan wa amin ummatal muslimin amah wa alamana wa aslafuna salihun wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamila ila khairatid dunya wal akhirah wa alamana wal Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas wa ila adratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma illa ma fahamtana ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yusaddid lisani bi jahin nabi wa ali. Alhamdulillah, setelah sekian lama atau setelah sesering mungkin kita melaksanakan maksiat, akan tetapi dengan rahmat Allah, Allah masih mengizinkan kita untuk duduk bertadarus atau bermudzakarah majlisul ilm di masjid yang berkah ini insyaallah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah suka ya masjidnya. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW di sana mengatakan, kalau kalian ingin mengerti orang itu bertakwa atau tidak, lihat dia sering ke masjid atau tidak. Idza ra'aitumur rajula yalzamul masjid fashhadu lahu bittaqwa, kalau kalian menyaksikan ada salah satu seorang itu sering ke masjid, nah ini orang baik biasanya seperti itu. Walaupun seiring zaman kita sudah bingung membedakan antara yang baik dan yang buruk. Soalnya yang enggak ke masjid kadang memang tidak baik, dan yang sering ke masjid toh belum tentu baik, seperti itu. Ya, jadi patokan kita tetap patokan kita hadis Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu husnudzon, karena memang Rasulullah SAW tatkala memberitahu ini bukan sekedar melihat realita atau secara ilmiah gitu. Rasulullah memberitahu itu kadang dari segi ghaibi, udah alam ghaib. Makanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan siwak itu sunnah, siwak sunnah. Nah sekarang kalau kita mau pakai sikat gigi, kira-kira masih sunnah apa tidak? Kan maksud dari siwak itu yang membersihkan gigi. Nah jawabannya simpel, ya bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Cuman tetap siwak di sana, kayu yang dari siwak itu tetap mempunyai khususiyah, karena di sana ada sir al-ghaibi, rahasia alam gaib yang kita nggak mengerti. Hanya Rasulullah SAW yang mengerti. Kayak misalkan Rasulullah mengatakan Rasulullah paling senang baju putih katanya. Katanya Rasulullah paling senang baju putih. Keseringan beliau memang baju putih. Walaupun banyak riwayat beliau pakai merah, pakai hitam, cuman paling sering pun beliau pakai putih. Nah ini kalau kita lihat dalam segi ilmiahnya, memang baju putih itu lebih bersih, lebih kelihatan. Nah apakah kalau warna lain ini lebih bersih kita lebih bagus itu? Nah ini nggak bisa diambil seperti itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sana ada sesuatu rahasia ilahi, rahasia alam gaib yang kita nggak mungkin tahu, yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di syariat itu ada yang namanya sebab, illah, ada yang namanya hikmah. Nah kalau yang namanya sebab ini
Ilah itu kadang kita mengetahuinya, bahkan sering. Makanya ilah ini disebutkan di dalam ilmu-ilmu fikih, ibaratnya apa sebabnya kita wudu. Karena kita batal wudu, keluar sebab-sebab wudu itu yang 6 perkara. Nah, ini namanya sebab, ilah namanya. Ada di sana namanya hikmah. Nah, hikmah ini tidak harus kita mengetahuinya, tidak harus. Jadi kok kenapa yang keluar ini di bawah, kok yang dibasuh di muka? Nah, ini nggak bisa. Oleh karena itu para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW ini jarang sekali yang bertanya tentang hikmah. Karena kenapa? Patokan hamba yang baik itu tatkala diperintah oleh seorang tuannya, dia tidak menanyakan kenapa. Itu patokan hamba yang baik. Jadi hamba yang baik itu kalau disuruh sampean ambilkan air, ini nggak nanya untuk apa, enggak, langsung berangkat. Itu hamba yang baik. Beda halnya kalau hamba ini yang banyak cekcok. Hamba yang banyak cekcok biasanya kalau disuruh tuannya dipertanya ini untuk apa, gitu. Makanya hamba yang paling baik itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu hamba yang taslim namanya, yang selalu menerima. Makanya Rasulullah SAW tatkala didatangkan, ada seorang perempuan datang kepada beliau terus mengatakan, seorang perempuan ini gemeteran karena wibawanya Rasulullah SAW yang sangat agung. Rasulullah SAW mengatakan, santai aja, ana ini abdun. Rasulullah mensifati apa? Diri beliau abdun, hamba. Padahal di sana Rasulullah SAW di samping itu juga Rasul. Jadi sifat yang paling beliau senangi itu satu, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi hamba yang baik itu yang selalu taslim, yang selalu menerima apa adanya, tidak menanyakan hal ini hal itu. Nah, seperti itu. Ini karena posisi al-faqir di sini pengganti, ya kan, namanya al-badal mungkin di ilmu nahwunya pengganti. Badal kadang menjadi badal ghalat. Pengganti yang salah. Cuman insya Allah ini nggak salah. Jadi tadi sempat bingung juga sama koordinatornya, ingin membahas apa. Di sana ada beberapa tawaran. Karena menurut anak kalau misalkan fikih, tafsir atau hadis itu kita harus continue ngajinya, harus bacanya continue. Kalau misalkan tasawuf, anak memilih ini tasawuf karena memang kalau tasawuf ini bukan berarti tidak harus continue, tidak. Tasawuf ini harus setiap hari dipelajari, setiap hari diamalkan. Lebih dahsyat dari hadis, dari tafsir dan dari fikih. Oleh karena itu, ana memilih tasawuf karena mungkin bisa sedikit lebih rendah daripada tafsir, hadis dan lainnya yang pelajaran tadi itu seharusnya rutin setiap hari kita kaji. Kalau tasawuf insya Allah berapa hari sekali ini dikaji. Nah, cuman sebelumnya ini background anak karena anak ini di Ahqaf. Anak di Ahqaf. Kita belajar tasawufnya ini jujur-jujuran ya. Belajar tasawufnya itu enggak pakai kitab. Dengan artian gini, kita kalau guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharud, beliau lebih senang mengajar kita itu langsung praktek. Dengan artian gini, kalau beliau ceramah, kalau beliau memberikan wasiat, tausiah, itu enggak pakai kitab biasanya beliau. Karena langsung, biasanya beliau langsung ngomong gini sama kita, sampean ini ada sombongnya, coba hilangkan sombong. Sampean ini agak keras orangnya, jadi ibadah sampean ini percuma. Jadi langsung gitu ditembak di tempat. Nah, biasanya ini kalau di Yaman kan sering mati lampu. Saking seringnya kita ini orang Indonesia yang nggak kuat panas. Di sana panasnya masya Allah, mungkin ya hampir Semarang, cuman lebih kelas VIP-nya kali. Nah, di sana itu kita sering merasa kesel gitu. Apalagi kalau mau ujian kok panas mati lampu. Kita sering ngadu ke beliau, nanti beliau nasihatin, sampean itu harusnya bersyukur, wes panjang lebar seperti itu. Jadi ilmu-ilmu tasawuf yang kita pelajarin seperti itu. Makanya sampean kalau misalkan nanti bertemu salah satu atau di antara lulusan Ahqaf, alumni Al-Ahqaf, kalau sampean menanyakan antum belajar tasawuf apa, mereka nggak bakal nyebutkan. Karena kita itu belajar tasawufnya ya gitu-gitu. Kadang makanya enaknya di Al-Ahqaf ini bisa keluar
Jadi kita nanti ke Habib Umar, bisa ke mana, ke Ribat Tarim, dan ke majlis-majlis yang ada di Tarim. Seperti itu. Cuman saat ini ana mau buka pembukaan dalam kitab Adab Sulukul Murid. Sebelumnya udah Adab Sulukul Murid? Belum. Masya Allah. Subhanallah, berarti pemilihannya ini agak bagus. Nah, Adab Sulukul Murid di sini menjelaskan adab seorang hamba. Ini jangan kesampaian kira adab sulukul murid, kon dari judulnya kita memahami adabnya seorang murid. Nah, ini bukan adab seorang murid kepada guru, ndak. Akan tetapi adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli tasawuf, ulama-ulama tasawuf itu membagi manusia itu dua golongan. Ada muridun lid dunya, ada muridun lil akhirah. Muridun ini orang yang selalu inginnya dunia. Ada muridun lil akhirah gitu. Nah, mungkin bahasa tasawuf ini dalam segi bahasanya, harfiahnya, itu kalau kita kaji itu agak rancu wes. Makanya orang-orang sering menyebutkan tasawuf orang sufi, padahal dia itu tidak sedikit pun membawa makna tasawuf. Karena tasawuf ini, sebagaimanapun bagusnya definisi tasawuf, itu tidak bisa dinamakan tasawuf. Seperti itu. Karena tasawuf hanya satu. Kalau sampean ini udah sempurna mengikuti jejak kaki Nabi Muhammad SAW, sampean bisa dinamakan sufi. Semakin tinggi akhlak manusia, semakin tinggi dia bisa dinamakan seorang sufi. Itulah sufi. Makanya tasawuf ini masuk semua. Orang ini harus fikihnya juga main, nanti juga faham hadisnya juga ada, tafsirnya juga ada, seperti itu. Nah, di sini saya milih adab sulukul murid karena ini menurut saya sangat penting. Pembagian ini Al Habib Abdullah Al Haddad ini lebih biasanya ulama tasawuf itu membagi manusia itu dua bagian, muridun lid dunya wa muridun lil akhirah. Ini secara gamblang tok. Jadi enggak terlalu memanjang. Ini baru Habib Abdullah Al Haddad yang memanjangkannya. Jadi meluaskan pengkajian dua golongan ini. Nah, sekarang maksudnya muridun lid dunya, muridun lil akhirah. Kalau kita ingin mengerti muridun lil akhirah, itu orang yang selalu menginginkan akhirat, selalu menginginkan kebaikan. Kalau muridun lid dunya, dia selalu menginginkan dunia wis. Nah, ini sekarang kan timbul pertanyaan. Makanya di kitab-kitab tasawuf, kalau kita baca sendiri itu bakal hancur kita. Tasawuf itu, ingat ini, tasawuf itu diambil dari mulut dan hatinya para ulama dan aulia, tidak dari kitab sama sekali. Itu tasawuf. Karena kalau orang baca tasawuf dari kitab, dia bakal hancur. Soalnya seperti ini. Di kitab-kitab tasawuf itu biasanya selalu menghina dunia. Ya. Di kitab-kitab tasawuf biasanya sampean ini jangan ngejar dunia, jangan ngejar uang, jangan kita ini disuruh benar-benar nggak memiliki dunia. Seperti itu. Nah, padahal pemahaman seperti ini tidak yang dimaksudkan oleh para ulama. Karena kalau kita lihat seorang sufi itu ternyata sejarahnya banyak mereka yang kaya raya. Ya kan? Ya, di antaranya Sayyidina Husain. Beliau ini kalau pakai baju, Pak. Pakai baju itu 2 lapis. Di dalamnya jelek, di luarnya bagus banget. Sampai salah satu seorang dulu ya biasa ya. Jadi zaman Sayyidina Husain ini udah muncul pembenci-pembenci para ahlul bait. Jadi beliau ditanyakan, "Sampean ini cucu Nabi Muhammad SAW, kok pakai baju bagus banget?" Lah dikira Rasulullah pakai bajunya jelek terus. Nah, ini pemahamannya udah rusak ini. Kata Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, diambil tangan seorang ini, dimasukkan ke dalam bajunya. Sampean pegang baju dalam saya. Baju dalam saya ini lillah, baju luar saya ini lakum untuk kalian. Karena ini mata kalian ini senang melihat yang bagus-bagus, aku pakai untuk kalian. Cuman yang aku niatkan untuk lillah yang di dalam aku ini. Jadi aku tidak beramal kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh kecilnya. Banyak di antara ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu kaya raya. Kaya raya. Nah, pemahaman yang ada di kitab tasawuf, katanya kita nggak boleh kaya, tinggalkan duit.
Sedangkan kok banyak ulama tasawuf ini yang nggak punya apa-apa, kaya raya maksudnya. Di sana juga ada contoh, memang lebih banyak contohnya. Para ulama tasawuf itu memang tidak punya apa-apa, sifatnya zuhud seperti itu. Cuman banyak juga kita ini karena tidak tahu, banyak juga ulama di sana yang kaya raya padahal mereka sufi seperti itu. Nah, ini kita harus pahami kata Habib Abdullah Haddad, yang maksudnya orang dihinakan tatkala dia selalu mencari dunia. Ini patokannya satu, dunia ini kita artikan tatkala hatinya itu sudah terikat sama dunia, itu dia menjadi orang yang hina. Dengan artian gimana? Ini setiap hari dari bangun tidur yang dipikirkan gimana saya dapat duit. Dunia toh, saya harus pakai baju bagus. Saya ini hari ini pakai baju apa ya? Oh, nanti sholat ini kopiahnya yang bagus gimana ya? Ini nanti tak ceramah, ini harus pakai sarung yang bagus. Pokoknya semua otak dia ini berkecampung ini sama dunia tuh. Oh, nanti saya ini hadir majelis fulan, ini saya pakai baju apa? Loh, sendalnya ini yang mana ya? Wah, sendal saya kurang bagus. Saya harus nabung, harus beli sendal itu. Oh, nanti nggak sampai di situ. Kadang yang tujuannya akhirat itu dijadikan dunia. Kayak misalkan, wah saya ini pengen belajar, kitab saya ini harus bagus banget. Soalnya nanti kan biar dilihat gurunya ini lebih bagus. Pulpen saya harus, biasanya kalau anak pondok itu senang pulpen yang apa namanya, hitek itu, yang kecil itu. Nah, itu harganya hampir 30.000 kalau nggak salah. Nah, orang yang seperti ini yang dinamakan muridun lidunya. Karena ada seseorang yang kaya raya, dia itu semuanya dijadikan hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman bahwasanya mengatakan, menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dunia ini dan seisinya itu harus jadi budak untuk kita. Bukan kita yang jadi budak untuk dunia tadi. Kalau seandainya ada seseorang, coba dipikirkan, kalau ada seorang ini terlebih ini pada wanita ini. Wanita kalau mau hadir acara, wis sak lemari dikeluarkan. Bingung milih yang mana. Padahal acaranya seminggu lagi. Udah bingung milih yang mana. Jadi setiap hari itu mikirin dunia tok. Ini jadi budak. Budak apa tadi? Budak baju. Yang lebih hina dari itu budak sepatu. Makanya orang-orang sekarang nih banyak tergila-gila sama sepatu. Wis main bagus-bagusan sepatu. Nah, ini padahal jadi setiap hari itu memikirkan bagaimana saya bisa beli sepatu yang merek Adidas keluaran terbaru, wis ya pokoknya semacam itu. Nah, ini dia jadi budaknya sepatu. Kalau kita buka otaknya itu cuman sepatu tok isinya. Seperti itu. Ada orang yang bangun tidur setiap hari mikirkan bagaimana saya mendapatkan duit sebanyak mungkin. Walhasil, penjelasan para ulama, orang yang hina mencari dunia itu orang-orang yang sampai hatinya tidak bisa terlepas dari dunia. Setiap hari dia nih sampai rasa susah. Nah, sekarang ini banyak contoh-contoh lagi. Karena banyak rumah makan, makanan-makanan yang agak aneh-aneh. Ini banyak orang-orang yang jadi budak karena makanan. Seharusnya apa? Seharusnya kita ini kalau dipikirkan, kita ini hanya perlu 3 hal. Makanan yang biar kita hidup, ya, makanan dan minuman, sama baju yang menjaga kita dari panas dan dingin, sama atap dan rumah. Sebenarnya ini kita nggak perlu apa-apa. Yang kita perlukan baju, rumah ada, makanan ada, selesai. Seperti itu. Cuman kok sekarang kita berpikir lebih jauh lagi. Wah, saya udah punya baju tapi harus lebih bagus. Kenapa? Karena saya melihat, wah teman saya kok sarungnya bagus, kopiahnya bagus, kok bajunya lebih bagus. Akhirnya saya mikir yang lebih bagus. Rumah tuh seadanya cukup. Karena kita ini sering melihat, kita ini bermasyarakat, manusia ini, kita melihat, wah rumah ini bagus, saya harus punya rumah seperti itu. Yang tadinya cukup jadi kebutuhan. Yang tadinya kita cukup jadinya kebutuhan. Makan nasi goreng itu udah cukup, plus sayurnya yang penting ada gizinya itu udah cukup. Cuman tatkala kita jalan-jalan kok melihat makanan enak, saya harus makan itu. Kata teman saya kemarin enak banget. Nah, ini jadi kebutuhan. Jadi yang asalnya tadi itu tidak kebutuhan, kita hanya butuh 3 hal. Ini langsung berangsur-angsur kita ini naik. Bukan naik derajat ini, kita malah diperbudak.
Jadi seperti itu. Itu yang dinamakan muridun lid dunya. Beda halnya ada orang yang menjadikan dunia ini hanya pembantu dia. Sendal seadanya, ya wes, ini harus jadi budak saya. Baju yang apapun itu ya saya pakai, dia harus jadi budak saya. Yang penting rapi, yang penting bagus, layak dipandang, ya harus jadi budak saya. Seperti itu. Makanan juga. Makanan ini yang penting ada. Saya sehat, saya bisa ibadah, yaitu. Nah, para ulama sufi, para ulama tasawuf mengatakan, kenapa kok manusia bisa seperti itu? Ya memang pertama fitnah zaman, dan manusia itu condong sama yang lebih. Itu sifat kita, tomak namanya. Selalu ingin lebih apapun. Terlebih dunia ini selalu kita angan-angankan, kita ini selalu di atas, seperti itu. Nah, oleh karena itu para ulama tasawuf mengatakan orang-orang yang seperti ini orang-orang yang menjadikan hati dia nyangkut sama dunia. Apa-apa wes dunia udah. Kesian jadi. Apa-apa tuh sulit hatinya. Jadi kalau ada yang terlalu terlalu bersikeras untuk style, pakaian, biasanya perempuan ini. Perempuan mereka tuh tersiksa, Pak. Mereka itu tersiksa. Kalau ada orang-orang yang seperti itu juga sebenarnya tersiksa. Gitu. Ada orang yang tadinya kita ini HP biasanya seadanya bisa. Seadanya bisa. Yang penting bisa. Ya sekarang mungkin udah banyak aplikasi yang diperlukan. Yang tadinya tidak perlu jadinya perlu. Ini subhanallah. Subhanallah, zaman semakin maju, kita ini semakin jadi budak. Katanya zaman semakin maju, fasilitas semakin gampang, kita mau apa-apa gampang. Nyatanya tidak. Nyatanya kita ini nambah sulit hati kita. Kita harus punya HP. Wah, HP ini tidak cukup, harus yang lebih agak bagus. Karena teman saya fulan ini HP-nya lebih bagus. Nanti kita berdalih, sampean itu kok HP kok harus bagus-bagus lah, padahal yang biasa aja itu cukup. Nanti kita berdalih apa? Enggak, saya ini perlu untuk menyimpan file apa foto atau yang lainnya. Padahal aslinya tidak. Kita ini dibohongin diri sendiri, Pak. Ini keadaan atau penampakan yang ada di dunia ini membuat kita lalai. Makanya dinamakan dunia itu darul ghurur. Rumahnya orang-orang yang tertipu. Makanya para ulama, makanya Sayyidina Ali itu sering bergumam sendiri, ngomong sendiri. Ini bagus juga ini, Pak. Jadi kalau kita ngomong sendiri itu bagus. Sering-sering ngomong sendiri itu bagus. Cuman jangan di depan orang, nanti dianggap masalah. Sayyidina Ali itu sering ngomong sendiri. Tiba-tiba nanti Sayyidina Ali mengatakan, wahai dunia, sampean ini sudah saya talak 3. Udah nggak usah ke saya lagi. Ini ngomong sendiri. Sayyidina Ali sering. Para ulama kita sering ngomong sendiri, gitu. Cuman nanti tiba-tiba ada seorang ulama yang mengatakan, wahai nafsu, ini kalau sampean kalau mau maksiat, ini coba saya tawarkan api lilin dulu. Kalau sampean kuat, saya turuti. Kalau tidak kuat ya wes. Seperti itu. Jadi ngomong sendiri ini bagus. Nah makanya Sayyidina Ali itu mengatakan seperti itu. Lagi ngomong sendiri, wahai dunia, aku ini telah menceraikanmu 3 talak. Udah ya, jadi jangan pernah masuk ke dalam kehidupanku. Nah jadi mungkin bisa dimengerti, itu yang dimaksud muridun lid dunya. Orang yang menginginkan dunia itu yang hina seperti apa? Yang seperti tadi. Sampai hatinya, ada orang yang punya mobil, punya rumah, dia biasa aja. Semua itu jadi budak bagi dia. Dia tidak diperbudak. Semua itu tidak menjadikan dia sibuk untuk ibadah, sibuk untuk hadir majelis, ya kan? Sibuk untuk berzikir, tidak. Malah semua itu benar-benar membantu dia untuk berzikir, untuk sering ibadah. Nih, ini cuman nanti kita tertipu lagi nih di sini, Pak. Kita tertipu lagi. Oh ya wes, saya ini pengen punya HP bagus, baju bagus, biar rajin ibadah. Nggak. Jangan pernah tawarkan sesuatu sama hawa nafsu kita. Kita itu pasti kalah. Ya biasanya kan Allah Subhanahu wa taala selalu menganjurkan kita itu, sampean ini harus menjadikan musuh itu setan. Setan itu musuh satu-satunya kita yang terberat. Karena kita ini berantem sama setan, sama hawa nafsu kita. Dari tatkala kita balik sampai kita meninggal nanti baru peperangan sudah. Nah, itu nanti ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kira-kira kalau kita menanyakan kepada diri kita ini temannya setan apa musuhnya? Kira-kira. Mungkin kalau kita mau jujur, kita ini temannya setan. Kenapa?
Orang dia ngomong, wes sampean tidur aja, oh siap. Wes sampean kayaknya harus makan bakso yang di sana, enak itu, oh siap. Sampean kayaknya harus sendalnya ini diganti nih, kayaknya udah nggak bagus, udah lusuh, oh siap, tak kumpulkan duit. Sampean kayaknya gak usah hadir majelis ilmu wes. Di sana di rumah itu ada orang tua, mungkin orang tua butuh. Nah ini apa ya, bisikan-bisikan setan yang kayaknya syariat, cuman tidak sebenarnya. Itu ingin menipu kita. Makanya pertentangan atau kita ini berantem sama setan itu sampai kita meninggal. Nah ini namanya pembukaan. Jadi kita udah sepakat bahwasanya di dunia ini kita ini imma muridun lid dunya atau muridun lil akhirah. Ada orang yang setiap paginya tuh kalau bangun dia hanya memikirkan bagaimana hari ini saya ibadah, saya sholat apa hari ini, amal ibadah apa yang saya. Makanya ulama habaib di tarim atau orang-orang tarim itu pertama kali yang mereka ajarkan kepada anak mereka itu satu, yaitu niat. Jadi setiap hari mereka mengajarkan niat seperti mereka mengajarkan Al-Fatihah. Jadi setiap bangun tidur itu ditanyakan, nak, hari ini kamu mau niat apa? Niatkan ibadah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Itu namanya muridun lil akhirah. Oh iya Pak, hari ini saya mau kerja, saya niat mendapatkan uang, nanti saya nafkahkan. Enggak sampai saya nafkahkan aja, di samping itu saya bakal sedekah juga, sehingga saya nanti mencari uangnya berkah. Nanti kalau ada majelis ilmu saya hadir. Nanti kalau misalkan azan sudah berkumandang, saya tutup toko saya bakal tinggalkan atau saya titipkan. Seperti itu. Nah ini orang-orang yang tidak bisa diperbudak oleh dunia. Seperti itu. Makanya janjinya iblis itu, janjinya iblis, ya Allah, aku bakal menyesatkan hamba-hambamu sampai hari kiamat nanti. Kata Allah, ya monggo. Cuman ingat, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ingat, mereka bakal tersesat kecuali hamba-hambaku. Nah ini kok hamba-hambaku, kita ini semua kan hamba Allah. Kok bisa kecuali hamba-hambaku? Berarti kalau kita termasuk hambanya Allah, kita nggak bakal lalai kepada Allah. Bukan itu maksudnya Pak. Maksudnya tatkala kita lalai, kita langsung kembali kepada Allah. Nggak terus menerus kita ngulur terus, wes nggak apa-apa wes, kita cari dunia dulu, wes nggak apa-apa wes. Malah terkadang, ini maaf terkadang orang yang terus-terusan mencari dunia, yang mati-matian, yang sampai ibadahnya tuh terlalaikan, itu biasanya rezekinya nggak seberapa. Ini kenyataannya biasanya yang saya lihat seperti itu. Ini nggak seberapa. Cuman ada orang yang dia ini kerjanya rajin banget, masya Allah. Cuman subhanallah kok berkah. Ternyata setelah kita teliti niatnya masya Allah. Makanya niat itu hadis innamal a'malu binniyat, kata Imam Syafi'i, thulutsuddin, sepertiganya agama. Karena orang kalau niat itu bisa merubah sesuatu apapun menjadi ibadah. Seperti itu. Nah, ini yang kita sepakati bahwasanya di dunia ini kita ini imam muridun lid dunya atau muridun lil akhirah. Nah sekarang kita tinggal tanyakan, kita ini muridun lid dunya atau muridun lil akhirah. Kita ini koreksi lagi, Pak. Sekarang ini kita ini terlalu cepat perputaran dunia ini. Wis pagi ini saya pergi kerja, nanti jam 12 ketemuan sama orang, nanti jam 1 saya makan di sini ketemuan lagi, jam 3 nanti saya ada tanda tangan, jam 4 saya ngisi seminar. Wis, dunia ini terlalu cepat sampai kita ini nggak tahu kita ini siapa, kita ini ngapain di dunia, kita ini lupa. Ini karena dunia ini terlalu cepat berputarnya, kita sampai benar-benar lalai. Oleh karena itu kita ini perlu waktu-waktu yang kita menyendiri atau sebelum tidur kita memikirkan, saya ini siapa, saya ini ngapain di sini, untuk apa saya diciptakan. Pak, kita nih maksud kita kalau kita mau tinggikan niat kita, kita ini diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk menjadi khalifah, pemimpin. Kenapa pemimpin? Ya orang dunia ini kok budak kita harus jadi pemimpin. Makanya para ulama itu nufusuhum ghaliyah. Jadi diri mereka itu mahal. Wah, mereka itu paling anti ya sama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan taral madallata kufra, nafsi nafsu hurrun. Kata beliau, jiwaku ini jiwa yang merdeka, kata beliau. Taral madallata kufra, aku melihat kehinaan itu kekufuran. Saking mulianya beliau. Saking mulianya beliau. Apakah beliau orang kaya? Enggak.
Beliau orang biasa, orang miskin bahkan. Cuman kenapa? Beliau melihat kehinaan ini sebagai kekufuran. Gak mau hina sedikit pun diperbudak oleh dunia. Oleh karena itu kita perlu, yang saya katakan tadi, kita perlu mengkaji diri kita lagi. Kita ini golongan yang mana? Yang kita sumpeki ini apa di dunia ini? Ada kan orang sumpek, wes hari ini kok nggak dapat apa-apa. Hari ini kok saya duit kok kurang. Hari ini kok saya gajinya kok diturunin. Sampai menjadikan pemikiran itu jadi malas dari ibadah. Ada orang yang setiap harinya pemikirannya ini nyata, Pak. Jadi saya tuh belajar ngajar di Darul Habib Sukabumi. Itu ngajar di sana, nanti seminggu sekali saya pulang ke Bogor. Nah ini kalau saya mau cerita, ini kayak dua alam yang berbeda. Kenapa dua alam yang berbeda? Karena gini, yang di Bogor itu yang saya ajarkan itu maaf ini banyak berandalan, banyak, minimal itu mereka yang hadir ikut, saya menamakan ngopi, yang ikut ngopi sama saya itu paling minimal pernah masuk penjara, itu minimal. Maksimalnya nggak usah diceritakan. Mudah-mudahan kita dan mereka dan semua yang kita cintai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka ini setiap hari itu kalau ngadu sama kita, ini ceritanya seperti ini. Beb, hari ini kok rezeki saya kok sedikit, Beb. Beb, hari ini kok si fulan yang biasanya beli sama saya kok nggak jadi beli. Beb, kok bulan ini pendapatan saya kok mengurang. Ini seputar dunia toh. Subhanallah, kalau saya di pondok curhatan santri-santri ya seperti santri wes. Beb, kok malam ini kok saya bangun qiyamulailnya terlambat. Beb, kok hari ini saya baca Al-Quran kok hanya 1 juz kuatnya di dalam sholat. Ini jadi saya kayak masuk dua alam yang berbeda gitu. Satunya ngadunya tentang dunia, terus satunya ini namanya, ini bisa kita kategorikan muridun lil dunia dan muridun lil akhirah. Oleh karena itu kita harus mengecap diri kita mulai sekarang. Karena ini waktu yang kita jalani ini berjalan terus. Yang kita katakan tadi cepat. Seperti itu. Nah, ini pembukaan untuk untuk dari kitab Adab Sulukul Murid. Jadi kita udah mengetahui bahwasanya kita ini imam muridun lil dunya atau muridun lil akhirah. Mudah-mudahan kita dijadikan muridun lil akhirah. Nah, di sini Al Habib Abdullah Al Haddad ini beliau membahas Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdibu idza jaa fi qulubil muridin law 'adzal iradah. Beliau belum apa-apa ini, Pak. Baru ini, makanya kita Habib Abdullah Haddad saking barokahnya. Para habaib itu mengatakan barakatul habaib fi talatah, katanya. Barakatul habaib fi talatah. Berkahnya habaib atau para ulama itu di dalam 3 hal. Pertama, fi auladihim, di anak-anak mereka. Kedua itu fi kutubihim. Ketiga, fi ta'amihim, di dalam makanan-makanan mereka. Jadi para ulama dan para habaib keberkahan mereka di 3 hal. Imma di anak-anak mereka, atau di kitab-kitab mereka, atau di makanan mereka. Nah, ini sebagian santri tatkala saya kasih tahu seperti ini, mereka kalau sowan ke habaib itu makannya malah banyak. Kata Habib Mustafa, katanya barakatul habaib fi talatah. Di makanan mereka ini pasti ya mereka berkah. Cuman kalau sowan ke ulama ya sopan-sopan sedikit makannya. Nah, kata para ulama, ini yang kita nemukan di antara habaib-habaib yang terkumpul 3 hal ini. Itu Habib Abdullah Haddad. Karena kenapa? Anak-anak beliau ulama. Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al Haddad itu ulama juga. Fi kutubihim, kitab beliau, Masya Allah, kitab beliau semuanya barokah. Makanya beliau mengatakan sampai la yafham kalami hada ila ahlul barzakh. Beliau mengatakan tidak ada yang bisa memahami. Ada beliau mempunyai diwan. Diwan ini kumpulan syair-syair beliau. Beliau mengatakan kepada muridnya, enggak bisa memahami kata-kata kau ini dengan sebenar-benarnya pemahaman itu kecuali ahlul barzakh, orang-orang di barzakh sana. Karena saking dalamnya. Mungkin kalau kita baca tahu ya kita paham. Kalau paham bahasa Arab ya kita paham. Cuman untuk memasuki makna yang lebih dalam itu sulit. Makanya di sini tatkala kita membaca kitab Habib Abdullah Haddad, ini belum apa-apa udah alhamdulillahilladzi yaktibu idza syaa'a fi qulubil muridin law atal iradah.
puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyulutkan api keinginan di hamba-hambanya. Nah, ini kayaknya bahasanya biasa ya, menyulutkan api keinginan. Wis kenapa terus? Nah, ini dalam banget kalau kita jelaskan. Iradah di sini maksudnya itu keinginan, itu balik ke hati. Jadi gini, Pak, hati kita ini kan seperti kamar ini, seperti kamar. Maksudnya seperti kamar piye? Kamar ini yang mempunyai jendela-jendela. Hati kita nih Pak, jendelanya semuanya terbuka. Hati kita ini, kamar ini, itu berada di tengah-tengah padang pasir. Bayangin Pak, ada kamar yang jendelanya terbuka, ini di tengah-tengah padang pasir. Kira-kira kotor nggak dalamnya? Kotor banget mungkin. Nah itu hati kita Pak. Hati kita ini kamar yang jendelanya terbuka bebas. Wes mau sampah, mau debu, mau apa aja masuk silakan. Itu hati kita. Nah kok jendelanya mana? Kalau hati itu kamar, jendela kita ini panca indera kita, mata kita, mulut kita, kuping kita. Ini namanya jendela kita. Kalau kita kan kita bebaskan Pak. Wes sampean mau lihat aja terserah, mau denger apa aja terserah, ngomong apa aja terserah. Nggak ada apa ya. Jadi kita kalau bersihkan, makanya kenapa banyak orang yang curhat itu, Beb ini saya udah tobat, saya udah istighfar, kok saya ini masih gini-gini aja Beb. Lah sampean itu membersihkan kamar, kacanya sampean tidak tutup, ya percuma. Kamar kotor di tengah-tengah padang pasir, ini kaca terbuka, sampean sapu, percuma, masuk lagi dari atas. Nah makanya kalau kita mau tobat sesungguhnya, ini sebelumnya kita tutup dulu jendelanya, baru kita bersihkan kamarnya. Itu dia. Makanya sering kita mendengar kalimat, hati kita ini tertutup masih. Hati kita ini masih tertutup, ibarat wadah atau gelas itu masih ada tutupnya. Jadi sulit. Mau membersihkannya itu sulit, masih tertutup. Kalau saya katakan bukan Pak, hati kita ini bukan tertutup, hati kita ini masih terbalik. Jangan tertutup, tertutup plus terbalik. Jadi harus dibalik dulu, harus dibuka dulu, baru dibersihkan. Seperti itu. Nah, apa hubungannya sama keinginan? Lau'atul iradah ini sulut api keinginan. Jadi kalau bapak-bapak ini coba melihat ke hati. Ini jarang-jarang. Imam Ghazali biasanya yang ngajak kita selalu melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kitab-kitab beliau itu seperti itu semua. Hati kita ini seperti ini, Pak. Hati kita yang menimbulkan sinyal kita ini mau apa. Itu hati kita semua. Kita mau melihat, hati kita yang menyuruh. Kita mau mendengar pendengaran yang buruk, hati kita. Mulut kita kotor, itu dari hati kita. Misalkan seperti ini. Ini maaf. Ada orang yang ngejek kita atau ngatain kita. Ngejek kita terlalu parah. Ini sebelum kita membalas, yang ada di hati kita apa? Dongkol, kesal. Hati ini menimbulkan perintah kepada otak. Wes sampean kalau dongkol balas. Benar apa enggak? Nah ini kita selalu seperti itu. Sampean ini kesal wes. Saya habis pulang kerja misalkan, wah di sana ada majelis ilmu. Hati ini langsung berpikir, harus dia mengelola untuk memberikan pemerintah kepada pikiran. Wes sampean capek habis pulang kerja, pulang aja. Nah ini hati-hati yang nggak mempunyai nggak mempunyai kunci atau nggak mempunyai sortiran gitu. Ini maaf contohnya memang seperti ini semua. Ada perempuan cantik banget. Wah dia ini terbuka aurat. Mata kita terlihat. Ini yang pertama nggak apa-apa Pak. Yang pertama nggak apa-apa kalau kita lihat. Kalau kita teruskan itu yang nggak boleh. Kalau pertama memang nggak sengaja, kita harus melengos langsung. Ini kalau kita teruskan itu. Jadi kalau kita melihat perempuan yang tidak berhijab atau terbuka auratnya, ini hati kita langsung mengelola. Loh, ini Masya Allah ya. Hati kita seperti itu. Otak nanti mengatakan, wes lihat aja terus. Lihat aja terus. Nah ini namanya hati kita. Nah hati yang menentukan, kita ini hati yang muridun lidunya atau hati yang muridun lil akhirah. Seperti itu. Karena kalau hati yang muridun lil akhirah seperti ini, dia diejek tadi sama temannya. Tatkala dia kesel, dia ada yang ngerem langsung. Oh ndak wes, sampean ini paham agama. Wes ingat Rasulullah, ingat Allah,
Wis akhlak yang apik gimana? Oh ya, saya nggak boleh marah. Wis langsung terjaga. Jadi semua perilaku kita ini di dunia ini itu asalnya dari hati. Makanya hati itu begitu penting untuk ulama-ulama tasawuf. Kenapa ulama tasawuf itu selalu mengatakan hati? Karena perilaku kita yang keluar dari kita ini semua itu dari hati kita. Seperti itu. Kayak misalkan ini maksiat di depan mata kita, Pak. Maksiat di depan mata kita. Ini mata jendela nggih. Mata jendela tadi. Tatkala udah masuk jendela kotorannya. Tergantung nanti hati tadi, apakah langsung mau dikeluarin atau tidak. Seperti itu. Kalau orang-orang yang muridun lil akhirah, tatkala ada maksiat, dia langsung memalingkan. Oh, ini nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang menutup matanya dari keharaman-keharaman. Jadi al-maharim, sesuatu yang haram untuk dilihat itu ada 3 hal. Yang pertama, nadhruh ilal aurat, melihat aurat ini udah ndak boleh wis. Kalau sampean ingin menuju ke Allah, muridun lil akhirah, muridullah, ini tutup wis. Yang aurat-aurat ini tutup wis. Mau di HP, mau di mana, saya bisa pastikan orang yang seperti itu, yang selalu melihat keharaman, enggak bakal sampai ke Allah. Tidak bakal. Karena kenapa tadi? Kotoran masih masuk terus. Yang kedua, an-nazar ila dunya bi aini ta'zim. Melihat ke dunia dengan pandangan takjub. Wih, bagus nih rumahnya. Wah, saya jadi pengen. Nah, ini enggak boleh. Mobilnya bagus, Rek. Ini. Nah, ini an-nazar ila dunya bi aini ta'zim, ini salah satu pandangan yang kalau sampean mau jadi sufi ini tinggalkan dulu. Ini masih pelajaran yang paling rendah sufi ya seperti ini. Yang ketiga, an-nazar ila akhihi bi'ainil ihtiqar. Melihat ke saudaranya sesama muslim atau ke makhluk Allah itu dengan pandangan merendahkan. Wes, orang ini kita lagi mau ke masjid ngelihat orang masih buka toko. Wes, orang ini masih buka toko, orang muda azan. Nah, ini pandangan-pandangan. Nah, semua pandangan-pandangan seperti ini, kata-kata kotor, kuping-kuping kita yang sering mendengarkan ghibah atau kata-kata kotor, ini jangan sampean kira tidak berbekas di hati. Ini sangat berbekas, sebagaimana kotoran tadi sangat berbekas kepada kamar, begitu juga kotoran yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita mau jadi sufi, atau paling tidaknya kita ini ingin menyampaikan diri kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, ini pandangan, mulut sama kuping ini dijaga dengan sebenar-benarnya ya. Jadi kalau sampean mau tobat, itu usahakan dulu ini pintu-pintu atau jendela-jendelanya ditutup dulu, tahan dulu. Makanya sangat penting kita belajar tasawuf itu bukannya pelajaran ini pelajaran teori masih. Nanti prakteknya kita keluar, ini prakteknya. Ini pasti alhamdulillah insyaallah saya jadi sufi besok. Pandangan haram ndak, saya enggak menghina orang. Tak tutup semua jendela ndak. Ini keluar baru cobaan kita nanti. Mungkin di sini kita masih merasa orang yang paling benar. Ndak, nanti di luar cobaannya. Seperti itu. Makanya orang yang wali itu, orang yang kekasih Allah itu dari sifat-sifatnya al-istiqomah. Mereka itu selalu istiqomah. Makanya pelajaran tasawuf ini sangat panjang, sangat ruwet, sangat membingungkan. Karena kita berantem sama siapa tadi, Pak? Sama hawa nafsu. Jadi nanti di sana ada bagiannya lagi. Nanti apa sih saya ini? Misalkan ada yang datang kepada guru, ya Syekh, saya ini pengen jadi atau membenarkan diri saya. Di sana ada tingkat-tingkatannya. Pertama sampean harus taubat, membersihkan hati. Nanti sampean harus paham di sana ada bisikan setan, ada bisikan hawa nafsu, ada bisikan Allah, ada bisikan malaikat. Ini cara membedakannya piye? Nanti walhasil di sana pelajarannya sangat panjang dan sangat ruwet memang. Dan terlebih dari itu yang sangat ruwet mempraktekannya. Makanya sampean kalau udah hatam kitab Ihya Ulumuddin berapa kali pun cuman tidak dipraktekkan, ya itu percuma. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini paling tidaknya banyak majelis-majelis Ihya Ulumuddin. Setidaknya kalau tidak bisa mempraktekkan, kita masih bisa mendengar seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dari sini niat-niat kita dibenarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata lagi niat kita untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan juga taubat-taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca doa penutup majelis.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في قضاك مستلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.